Terima kasih Anda masih bersama Sergap. Pemirsa, sepasang kekasih diduga berbuat mesum digerebek Satpol PP bersama pedagang kaki lima sekitar alun-alun Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Warga curiga melihat mobil terparkir dan tiba-tiba bergerak bergoyang-goyang. Sebuah mobil didatangi warga dan pedagang kaki lima di alun-alun Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Warga curiga melihat mobil tersebut bergerak bergoyang-goyang dalam keadaan terparkir. Patroli Satpol PP yang kebetulan melintas melakukan pemeriksaan. Tak disangka di dalam mobil terdapat pasangan pria dan wanita diduga sedang berbuat mesum. Dugaan itu semakin kuat setelah petugas menemukan alat kontrasepsi bekas dan tisu berserakan di dalam mobil. Dari bukti di lapangan, di sana ditemukan beberapa alat kontrasepsi, yaitu kondom yang terpakai maupun yang belum. Itu diketahui dari laporan PKL di sana, ada yang dibuang. Berarti dugaannya mesum di mobil itu, Pak? Perkiraan seperti itu. Petugas membawa pasangan di dalam mobil, pria berinisial ANH 20 tahun dari Kabupaten Bojonegoro dan perempuan berinisial NSA 20 tahun asli Tuban. Keduanya dibawa ke kantor Satpol PP Kabupaten Tuban untuk didata dan diberi pembinaan. Peristiwa penemuan mobil goyang ini sempat direkam warga dengan kamera telepon genggam. Video penggerebekan mobil goyang ini pun viral di media sosial. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto melaporkan. Pemirsa, seorang pria pelaku pencurian pakaian dalam kehilangan tangan kirinya akibat dianiaya warga. Pelaku mencuri pakaian dalam mantan istri untuk alat guna-guna agar mau rujuk kembali. Namun petugas medis tidak dapat melakukan operasi karena keluarga belum ada yang datang memberikan izin. Abdurrahman alias Bapak Ayu dirawat di RSUD Dr. Raden Sujono, Selong, Lombok Timur. Pria 47 tahun ini mengalami luka-luka di bagian pundak dan telinga, bahkan kehilangan tangan kirinya akibat dihakimi massa. Abdurrahman menjadi korban amuk massa karena diduga mencuri celana dalam milik mantan istrinya. Pelaku mengaku mencuri celana dalam mantan istrinya untuk dijadikan alat guna-guna agar mantan istrinya mau rujuk kembali. Dan saya memang dibawakan sama perempuan, sama teman-teman, tapi saya pernah nanti sama perempuan lain saya. Nah itu sebagai perangsang aja. Biar bisa rujuk gitu? Enggak, supaya apa itu? Saya bisa ya istilahnya apa itu biar. Namun belum ada keluarga dekat yang mengunjungi Abdurrahman. Rencana operasi pun terkendala karena belum ada izin dari keluarga. Dan ini sebenarnya ada rencana operasi. Rencana operasinya direncanakan untuk treatment, perbaikan lukanya, sehingga proses penyembuhannya diharapkan lebih cepat. Luka yang mana saja itu? Di bagian punggungnya? Luka di tangannya. Dari tangannya. Ya. Kasus ini terjadi di Dusun Gonjong, Desa Landang Nangka Utara, Kecamatan Masbagik, Lombok Timur. Abdurrahman ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pencurian. Namun polisi juga telah menetapkan tersangka kasus penganiayaan Hairudin, 40 tahun. Hairudin diduga menganiaya pelaku dengan parang hingga tangan kiri Abdurrahman terputus. Pelaku Hairudin ditahan di Mapolsek Masbagik guna penegakan hukum lebih lanjut. Polisi mengamankan barang bukti berupa celana dalam korban, sebilah parang dan bambu diduga alat penganiayaan. Dari Lombok Timur, NTB, Ramli Nurawang melaporkan. Seorang pria tewas akibat aksi pembunuhan sadis di Bulukumba, Sulawesi Selatan. Pelaku ternyata sopir pribadi korban yang mengaku dendam gaji selama 2 tahun belum dibayar. Aksi penganiayaan sadis seorang pria ini terekam kamera CCTV terjadi di Simpang Teko, Kota Bulukumba, area sekitar Pasar Cekeng. Pelaku menganiaya korban menggunakan senjata tajam. Korban tewas akibat sejumlah luka di tubuhnya. Warga yang melintas tak berani menolong karena pelaku dan korban memiliki hubungan keluarga. Pelaku juga diketahui merupakan supir pribadi korban. Diduga penganiayaan ini terjadi karena korban dendam gajinya selama 2 tahun belum dibayar korban. Orang laki-laki yang terduga tersangka melakukan penganiayaan dengan menggunakan satu badik, satu parang. Yang dimana kita lihat sama-sama di video
bahwa yang laki-laki ini membabi buta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Motifnya informasi awal dari sekitar kejadian tadi itu ada dendam lama. Usai melakukan pembunuhan, pelaku Sarifuddin alias Randi yang sempat kabur berhasil ditangkap petugas. Pelaku dibekuk tak jauh dari rumahnya. Randi mengakui latar belakang aksi kejinya dilakukan karena dendam. Selama 2 tahun bekerja, gajinya belum dibayar korban. Pada saat dilakukan pengamanan terhadap pelaku tidak melakukan perlawanan sama sekali. Pelaku ditangkap tidak jauh dari rumahnya. Pelaku kini diamankan di Mapores Bulukumba, Sulawesi Selatan. Pelaku bakal dijerat pasal 338 tentang penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia dan terancam 15 tahun penjara. Dari Bulukumba, Sulawesi Selatan, Sulemanai, iNews melaporkan. Kebakaran hebat meludeskan satu rumah di Padang, Sumatera Barat. Ironis, kebakaran dipicu karena ledakan kompor akibat ditinggal pemilik rumah pergi ke pasar. Kobaran api dengan cepat membesar dan membakar rumah di daerah Dogok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah, Padang, Sumatera Barat. Ironis, kebakaran terjadi diduga akibat ledakan kompor gas yang ditinggal pemiliknya pergi ke pasar. Warga sekitar langsung berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Warga juga berupaya menyelamatkan barang-barang dari lokasi kebakaran. Namun api terus membesar membuat warga kewalahan, terlebih ada percikan aliran listrik yang menyala di lokasi kejadian. 3 unit mobil pemadam kebakaran yang dikerahkan ke lokasi sempat mengalami kendala akses jalan menuju ke lokasi. 2 unit rumah, selanjutnya di dalam juga ada sepeda motor 2 unit. Ya. Yang kami sanksikan sekali tadi di sini ada tabung gas. Ya. Makanya kami kirim armada yang airnya tidak boleh putus. Tak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Korban mengalami kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Warga diimbau untuk tidak meninggalkan kompor dalam kondisi menyala ketika keluar rumah. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kita akhiri perjumpaan dalam berita kriminal sergap edisi hari ini. Ingat, kejahatan mengintai di sekitar Anda, selalu waspada.